Ya, sahabat Suar Sundarman, dimanapun berada, kita kembali berjumpa dalam podcast Suar Sundarman edisi khusus rancangan khotbah. Saya Dian Valniarindraha yang akan menjadi host kali ini, dan telah hadir bersama saya Ibu Pendeta Dr. Yurolina Gule MSI. Yahoo Ibu. Yahoo. Apa kabar? Kabar baik. Pada podcast kali ini kita akan mendiskusikan khotbah yang terambil dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8 dengan tema saling menolong. Khotbah ini yang akan dibawakan pada tanggal 12 Juli 2026. Sebelum kita lebih lanjut mendiskusikannya Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertakhta di atas kerajaan surga, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini dan bisa bertemu dengan penuh sukacita. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendiskusikan firman-Mu yang akan dikhotbahkan pada Minggu 12 Juli 2026. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang memimpin kami dengan Rohul Kudus-Mu. Kiranya apa yang kami diskusikan pada saat ini menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan. Bapa di surga, ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Saya akan membacakan khotbah dari 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Beginilah firman Tuhan. Di bawah perikop saling menolong dan perlawanan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, dari teks yang sudah saya bacakan ini Ibu, bagaimana latar belakang dari surat 3 Yohanes ini dengan konteks renungan yang terambil dari 3 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8. Latar belakang dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 8 ini sangat berbeda dengan latar belakang dituliskan atau ditunjukkan surat ini. Kalau 1 Yohanes itu ditunjukkan kepada khalayak umum, kemudian 2 Yohanes itu ditunjukkan kepada komunitas, tetapi khusus untuk surat 3 Yohanes ini ditunjukkan kepada pribadi yang bernama Gaius. Jadi sebenarnya dalam surat 3 Yohanes ini surat ini disampaikan dalam konteks yang sangat kontras. Mengapa? Karena ada pemimpin jemaat tetapi tidak bersikap melayani. Tetapi ada juga anggota jemaat tetapi memang benar-benar mempraktekkan kasih Kristus. Dan itulah yang melatar belakangi surat ini ditulis oleh Yohanes kepada pribadi yang bernama Gaius. Nah, Gaius ini dia adalah warga jemaat yang sesungguhnya dia tidak memiliki kekuasaan secara kepemimpinan di dalam jemaat.
Tetapi ada ruang rela. Ini ada ruang rela dalam hatinya untuk menerima para tamu misionaris yang hendak mengunjungi jemaat ini. Nah, ruang rela inilah yang menyadarkannya sesungguhnya bahwa dirinya itu adalah milik Kristus. Ruang relanya juga yang menyadarkannya bahwa ketika dirinya sudah menjadi milik Kristus, maka sesungguhnya tidak hanya dalam perkataan, tetapi lebih kepada praktek. Jadi bagaimana praktek kasih itu dilakukan? Bagaimana kebenaran itu dinyatakan? Dan itulah yang dilakukan oleh seorang warga jemaat yang dikasihi oleh Yohanes. Dia mengatakan yang terkasih. Dari penjelasan Ibu, siapa sih Gaius ini? Mengapa Yohanes sangat memuji Gaius ini? Dan mengapa juga Yohanes mengecam yang namanya Diotrefes? Baik, sebenarnya kedua orang ini adalah sudah mengenal Kristus. Baik itu Gaius sebagai warga jemaat maupun Diotrefes yang salah satu adalah pemimpin jemaat yang menerima surat ini. Kita bisa melihat nanti di 3 Yohanes pasal 1 ayat 9-11 siapa itu Diotrefes. Tetapi lebih detailnya, Diotrefes ini adalah pemimpin jemaat. Dan yang sesungguhnya kalau dalam idealnya seorang pemimpin jemaat itu adalah dia memberikan contoh teladan hidup tidak berdasarkan apa yang dia mau, tetapi lebih kepada teladan hidup yang dia percaya yaitu Yesus Kristus. Tapi Diotrefes ini tidak mempraktekkan hal itu. Justru dia berkuasa atas jemaat atau dia disebut dengan pemimpin jemaat. Tetapi tidak memiliki nilai-nilai perilaku Kristus. Mengapa saya katakan hal demikian? Karena dirinya tidak memimpin jemaat dalam konteks biar kemuliaan Tuhan itu disebarluaskan di bumi ini. Tapi kepemimpinannya di dalam jemaat itu ditunjukkan agar ia dianggap oleh seluruh jemaat yang dipimpinnya itu adalah menjadi nomor 1. Menjadi orang yang diutamakan. Dan dia mau kalau bisa seluruh jemaat itu akan tunduk di bawah kekuasaannya, di bawah pemerintahannya. Nah, hal-hal ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Bahkan ketika para misionaris hendak mengunjungi jemaat ini, Diotrefes ini tidak bersedia membuka pintu jemaat untuk menerima para misionaris. Mengapa saya curiga di situ? Jangan-jangan Diotrefes ini dia takut kalau jemaat ini melihat kebenaran Kristus atau hal-hal baru dari misionaris ini. Atau dia juga takut ketahuan kepemimpinan yang buruk dalam pelayanan kepada Kristus. Jadi, dia menolak para utusan penginjil yang datang ke jemaat, dan yang mirisnya lagi, dia mengucilkan jemaat yang bersedia menerima para misionaris. Contohnya menampung di rumah, menyediakan kebutuhan, dan menyediakan akomodasi. Dan dia mengatakan barang siapa yang melakukan hal itu, dia bukan bagian dari jemaat yang saya pimpin. Dan itu adalah Diotrefes. Dia adalah seorang pemimpin, tapi perilakunya bukan pemimpin yang melayani. Sedangkan Gaius ini, dia adalah seorang anggota jemaat mula-mula yang sangat dikasihi oleh penulis surat. Mengapa? Dia dipuji. Pertama, dipuji bukan karena dia ganteng, bukan karena dia
memiliki kekayaan yang berlimpah, tetapi dipuji karena ia dalam kesetiaannya kepada Allah itu di dalam Kristus dipraktekkan. Jadi dia adalah seorang yang setia kepada Allah. Setelah dia menerima Kristus, maka ia mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana ia setia kepada Allah. Bagaimana ia mempraktekkan hidup kebenaran di dalam Kristus. Dan selain itu, dia memiliki sifat yang penuh keramah tamahan bagi orang lain. Bahkan bagi orang asing yang mereka katakan di sana, orang asing itu adalah penginjil yang datang itu kan mereka tidak kenal, tetapi tiba-tiba tetapi dia menampung mereka dengan keramah tamahan. Dia membantu para pelayan yang berkeliling untuk mencukupkan segala kebutuhan. Bahkan orang yang dia tidak kenal, dia bantu demi menyebarkan Injil Kristus. Jadi dia adalah seorang warga jemaat yang suportif. Dia adalah warga jemaat yang rendah hati. Artinya bahwa seorang Gaius ini benar-benar mempraktekkan dalam realitas sosial seperti apa ajaran Kristus yang telah ia terima, di mana kesetiaan itu dinyatakan, kebenaran itu dikumandangkan. Jadi hatinya terbuka, dipenuhi dengan kebenaran, dan memiliki pelayanan yang penuh kasih. Bukan pelayanan ada apanya seperti Diotrefes, tetapi dia memiliki pelayanan yang apa adanya. Sudah saya katakan dari awal, dia memiliki ruang rela yang begitu besar di dalam hatinya, karena Kristuslah yang telah disediakan di dalam hatinya, diterima. Nah, kita juga bisa menemukan di kehidupan masa kini, bahkan di kehidupan jemaat-jemaat kita, dua sifat para jemaat, pemimpin jemaat dan juga warga jemaat yang ada di dalam cerita surat 3 Yohanes ini. Nah, dari penjelasan Ibu, dari latar belakang dan siapa Gaius dengan Diotrefes, apa yang menjadi inti atau isi dari surat 3 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-5 sampai ke-8 yang akan dikhotbahkan pada hari Minggu? Yang pertama dulu yang perlu kita tanamkan dalam hati adalah menekankan bahwa pentingnya baik itu pemimpin maupun itu jemaat mendukung pelayanan Tuhan. Jadi apa yang membuat seseorang tetap memiliki ruang rela dalam melayani Tuhan yang dipenuhi dengan pelayanan kasih, meskipun itu kita tidak mengenal orang tersebut, tetapi kalau ia memang utusan Allah yang hadir untuk memberitakan kebenaran Allah, maka di sana harus dinyatakan kasih Kristus dalam pelayanan itu. Yang pertama di ayat 5 itu adalah pelayanan kasih kepada orang asing. Nah, kita sering terpaku dengan menolong yang kita kenal. Kita sering terjebak dalam hal ya karena engkau saudaraku, engkau yang saya kenal, engkau sahabatku, maka pertolonganku ada untukmu. Tetapi nas firman Tuhan hari ini di ayat 5, dia mengajarkan kita bahwa pelayanan kasih itu tidak hanya disampaikan kepada orang-orang yang menyayangi kita, tetapi disampaikan juga kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Di sana pun diuji sejauh mana hati kita rela dalam kesetiaan kepada Kristus untuk mengasihi orang-orang yang tidak kita kenal.
Artinya bahwa seorang Gaius ini mempraktekkan bahwa orang asing itu juga adalah milik Allah dan perlu ditolong. Karena mereka datang ke suatu tempat tidak membawa apa-apa, tidak membawa perbekalan, tidak membawa rumah mereka, tetapi mereka datang untuk menyebarkan Injil. Maka kewajiban setiap orang percaya yang sedang mempraktekkan kasih setia Allah itu adalah menyediakan tempat bagi orang yang tidak memiliki tempat dalam penginjilan. Jadi itu pelayanan kasih yang sesungguhnya. Tetapi ada kontras lagi di sana. Dilakukan bukan agar orang lain memuji, tidak. Tetapi ada nilai-nilai rohani yang harus dipraktekkan di sana, bahwa kerajaan Allah, kasih Kristus dinyatakan kepada orang-orang yang ditolong. Maka harus dibutuhkan di sana adalah kasih yang tulus, kerendahan hati, dan memang benar-benar segala sesuatu yang dilakukan itu milik Kristus. Selanjutnya adalah menolong dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Artinya bahwa menolong dengan cara yang berkenan kepada Tuhan itu tidak mengharapkan balasan. Kan kita tahu tadi yang datang ke jemaat ini adalah para penginjil yang tidak membawa apa-apa, tidak membawa perbekalan, tidak membawa tempat tidur, dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya menolong itu adalah tidak mengharapkan balasan dari orang yang datang tersebut. Karena kita lebih dulu sudah menerima balasan dari kasih karunia Yesus dalam penebusannya kepada kita. Keselamatan itu diberi cuma-cuma. Maka ketika kita menolong orang lain, bukan agar kita dibalas, tidak, tetapi respon syukur kita kepada Yesus yang telah membebaskan kita, telah memerdekakan kita, maka kita dipanggil untuk menolong orang lain. Jadi itu sebenarnya menolong yang berkenan kepada Allah. Itu bisa kita lihat itu di ayat yang ke-6. Jadi menolong dengan cara yang berkenan kepada Allah itu adalah selain tanpa mengharapkan pamrih, yang kedua itu adalah mempraktekkan kebenaran Kristus. Apa itu kebenaran Kristus? Dia menebus setiap manusia yang berdosa ini hanya karena kasih karunia-Nya saja. Kita tidak mampu membalas itu dan tidak mampu membayar itu. Karena bukan perak dan emas dia menebus itu, tetapi dengan darahnya yang kudus yang mengalir di kayu salib. Nah, sesungguhnya orang percaya harus sebenarnya melihat kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang mendorong kita, memotivasi kita untuk tetap hidup menolong satu dengan yang lain dalam kebenaran Allah. Selanjutnya, di ayat ke-8, dia mengatakan di situ adalah rekanan dalam pekerjaan Allah. Artinya bahwa bertolong-tolong itu sedang melaksanakan bahwa kita adalah rekan dalam pekerjaan Allah. Maka dalam hal ini si Gaius tidak melihat apakah dia orang asing, apakah dia adalah kerabatnya, apakah dia adalah keluarganya, apakah dia adalah saudaranya, apakah itu adalah sahabat dekatnya. Tidak. Dia hanya menolong karena dia melihat bahwa yang datang itu adalah rekan kerja dalam pelayanan Allah. Maka motivasi yang benar itu sesungguhnya yang mendorong Gaius, karena memang dia benar-benar mempraktekkan kasih Kristus yang dia sudah dengar dari penginjil itu yang bernama Yohanes yang mengirimkan surat kepadanya. Jadi semua orang dalam dunia ini kita harus menganggap bahwa dia adalah rekan pelayanan dalam pekerjaan Allah. Jadi makanya sebenarnya itu juga memberikan kita landasan agar tidak membeda-bedakan orang. Ya.
Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang menengah. Bukan juga jabatan yang menentukan. Bukan juga kekuasaan dan kekayaan. Tetapi yang menentukan kita untuk melakukan kebenaran Allah itu adalah bahwa kita adalah rekan dalam pelayanan Allah. Bertumbuh tidak bertumbuhnya pelayanan Allah di bumi itu adalah tergantung bagaimana manusia melakukan kebenaran Allah itu di bumi ini. Nah, dari penjelasan Ibu tentang bagaimana kita menolong sesama dengan tidak memandang dia itu asing atau tidak, yang seperti Gaius yang tidak memandang hal tersebut, dan bagaimana kita juga menerapkannya di dalam kehidupan jemaat pada masa kini. Yang pertama dulu, bahwa kita harus punya kasih dan kebenaran Kristus dalam diri kita. Kasih itu dimulai dengan kerelaan hati yang memahami bahwa hanya karena anugerah kita bisa hidup. Karena kita menyadari bahwa hanya karena anugerah kita bisa hidup, maka kasih itu harus kita lanjutkan kepada orang lain. Kemudian, kita dipanggil untuk benar di hadapan Allah. Tetapi benar di hadapan Allah, tidak semua apa yang kita pikirkan, tidak semua apa yang kita gambarkan dalam diri kita. Tapi kebenaran di dalam Kristus hanya satu. Kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah landasan kebenaran kita. Maka sesungguhnya ada di sana kerendahan hati dalam melaksanakan kebenaran. Ada di sana komitmen yang terus-menerus dikumandangkan dalam diri kita. Sehingga nanti sekalipun kita akan disentuh, sekalipun kita akan berjumpa dengan hal-hal yang tidak benar, tetapi karena komitmen kita tetap benar kepada Tuhan, tetap benar dalam Kristus, tetap benar merespon kasih karunia Tuhan itu, maka kita tidak bisa disatukan dengan ketidakbenaran. Kita tetap menjadi yang benar. Maka itulah yang dilakukan Gaius. Ketika Diotrefes melakukan pengucilan kepadanya, mengancam dan lain sebagainya, menolak dan lain sebagainya, dia memilih jalan yang benar, menolong para misionaris dan mengambil alih semua kebutuhan mereka. Dan itu adalah contoh sederhana bagi kita jemaat, bahwa sesungguhnya kebenaran itu harus menentang hal-hal yang duniawi, harus menentang hal-hal yang bertentangan dengan Kristus. Nah, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, maka sesungguhnya kita orang percaya juga ada pada posisi yang seperti Gaius itu. Kita sudah menerima Kristus. Gaius sudah menerima Kristus. Tetapi pertanyaan kepada kita, benarkah kita sudah seikhlas mungkin untuk merespon kasih Yesus? Atau kita pada seperti yang naik tangga, di tangga 1 karena ada sesuatu yang kita inginkan, di tangga 2 karena kita mengamankan jabatan-jabatan kita, di tangga yang selanjutnya kita mengamankan kekuasaan-kekuasaan kita, atau agar orang mengatakan, oh keluarganya baik-baik saja, oh orang ini baik-baik saja. Tapi jangan salah, tidak selamanya seorang pemimpin itu dianggap layak di hadapan Yesus, ya. Ya, betul. Justru kekuasaan terkadang membawa orang jauh daripada Yesus. Karena di dalam lubuk hatinya tidak ada kasih dan kebenaran Kristus itu. Selanjutnya adalah orang percaya itu harus menolong dalam kebenaran. Tidak semua juga menolong dalam kebenaran. Contohnya, para pemuda saat ini diajak untuk hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan.
maka itu tidak menolong. Contohnya diajak ke hal-hal yang buruk, maka itu bukan menolong. Menolong yang benar itu adalah mempraktekkan kasih Kristus di dalamnya. Ada kesediaan dalam kerendahan hati. Bahkan ketika menyampaikan pertolongan itu, menyampaikan persembahan itu, tidak disebut namanya, itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri dalam dirinya. Artinya bahwa menyembunyikan pertolongan karena dia tahu bahwa sesungguhnya yang mengajaknya untuk menolong itu adalah Yesus, bukan dirinya sendiri. Karena semua yang kita miliki untuk melakukan kebenaran Kristus itu bukan milik kita. Itu adalah milik Kristus. Maka siapapun yang pernah menjadi penolong bagi yang lain, jangan pernah menjadi berbangga hati. Karena semua yang dilakukan dalam kebenaran itu tidak harus ada pujian dari orang lain. Itu adalah Kristus di dalamnya. Selanjutnya, dasar dari menolong itu ada beberapa hal. Ada kasih yang tulus. Kasih yang tulus ini adalah dari lahir batin. Murni karena peduli. Karena memahami bahwa semua yang ada di sekitar kita itu adalah ciptaan Allah. Memahami bahwa yang mengalami kesusahan itu, baik itu secara finansial, baik itu secara sosial, dan lain sebagainya, itu adalah hasil karya Allah yang bertemu dan berjumpa dengan kita. Maka perlu ada kasih yang tulus di sana untuk melakukan pertolongan. Kedua, untuk menolong itu harus berlaku adil dan merata. Nah, di sini kadang-kadang terjebak. Banyak yang menolong ya karena kamu keluargaku maka saya menolongmu. Meskipun yang lain mengalami ketidakadilan dan tidak memiliki hak-hak yang merata. Tetapi indikasi dalam pertolongan ini harus adil dan merata. Tidak ada memandang karena ada kepentingan di dalamnya. Tetapi baik itu orang yang dipandang, orang yang tidak dipandang, orang yang tidak dianggap, orang yang disepelekan, orang yang terpinggirkan, orang yang mengasihi Kristus harus bersedia menolong. Seperti yang dilakukan Gaius, dia menolong orang asing. Selanjutnya, dalam menolong ini harus mempraktekkan kerendahan hati. Kerendahan hati ini banyak artinya, tapi saya lebih suka menggunakan kata-kata seperti begini. Menolong dengan sikap tidak menggurui. Tidak merasa lebih tinggi. Dan menyadari bahwa kemampuan untuk menolong adalah hanya karena anugerah dari Tuhan. Kemudian, menolong itu adalah tidak selamanya dengan finansial. Menolongnya untuk didoakan juga, mendoakannya, menguatkannya juga, itu adalah sudah pertolongan untuk kita semua itu. Jadi, ketika Anda tidak membantunya secara fisik, finansial, maka doakanlah orang-orang tersebut. Tapi ada kata-kata yang sederhana yang pernah saya dengar, dia kata, menolong orang itu adalah tidak dengan harta dan kekayaan. Dengan Anda tidak melakukan hal yang jahat kepadanya, Anda sudah menolong orang itu. Atau dengan Anda tidak menjadi alat iblis untuk membuatnya jatuh ke dalam dosa, maka kita sudah menolong di sana. Kemudian menolong itu harus melihat bahwa kita tidak merugikan orang lain.
sering terjadi dalam dunia nyata ini. Kita menyampaikan pertolongan, kita menyampaikan bantuan, tetapi kita ambil dari jerih lelah orang lain, tetapi kita mengatasnamakan diri kita sendiri. Itu juga bukan menolong. Tapi menolong itu murni karena memang benar-benar dari hati kita, dari jerih lelah kita, dari kekuatan kita, dan dari gerakan kasih dalam hati kita. Banyak yang melakukan itu. Menolong, tetapi dari jerih lelah orang lain. Dari orang lain, tetapi dia menulis atas namanya sendiri. Kemudian terakhir itu adalah jadilah rekan kerja dalam pelayan Allah yang bijaksana. Jadi tidak semua akan menjadi benar di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus. Menjadi rekan kerja itu kalau tidak bijaksana. Ingat bahwa kebijaksanaan itu akan memuat kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan iman. Jadi, Yesus adalah teladan yang bijaksana di bumi ini. Maka, menjadi rekan sekerja pelayanan Allah itu harus memiliki motif yang benar, prioritas dari karakter kita, dan belajar langsung dari Yesus. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya pada kali ini dan luar biasa. Bagaimana kita diajarkan untuk saling menolong, bagaimana kita menolong itu seperti Gayus yang tidak memandang. Tidak memandang apakah dia asing atau orang yang dia kenal. Karena terkadang kita menemukan hanya sebatas karena dia teman, maka kita harus menolong dia. Karena dia tidak kita kenal, maka ya udah, gak usah kita menolong dia. Jadi luar biasa firman Tuhan. Untuk kali ini yang menjadi khotbah pada Minggu 12 Juli 2026. Semoga menjadi berkat bagi para pendengar suara Sunderman dan menjadi bahan khotbah untuk pelayan-pelayan yang menjadi pelayan untuk hari Minggu ke depan. Dan sebelum kita mengakhirinya Ibu, saya meminta kesediaan Ibu untuk membawakan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang telah memanggil kami untuk memberitakan firman-Mu melalui suara Sunderman, telah berhenti menyampaikan kebenaran Injil-Mu Yesus. Tetapi kami percaya bahwa firman ini tidak berhenti kepada kami saja, tetapi akan terus berlanjut kepada orang-orang yang percaya kepadamu. Tolong kami untuk memahami firman ini dan juga seluruh umat-Mu yang mendengar, agar firman ini hidup dan bertumbuh di dalam takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa atas nama-Mu. Amin. Demikian saja untuk hari ini. Ya Hope.